Shalom Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Kembali dengan saya PS John George Nicholas di dalam program Gempa, yang adalah singkatan dari Gerakan Meneliti Penulisan Alkitab. Hari ini saudara, kita akan pelajari tentang kekayaan orang percaya atau kekayaan di dalam Kristus Yesus yang kita miliki. Ini yang jadi tema bahasan kita pada kesempatan ini. Sebab semua orang mau menjadi kaya, semua orang rindu mengalami hal-hal yang berlebih atau biasa disebut melimpah harta. Tetapi harta seperti apa? Karena pada faktanya tidak semua orang yang melimpah harta secara materi, tidak semua orang yang kaya raya secara keuangan dan seterusnya. Dalam kekristenan kita akan mempelajari apa yang menjadi kekayaan kita di dalam Kristus Yesus, sehingga kita mengucap syukur atas kekayaan tersebut. Marilah kita buka Alkitab di dalam 2 Timotius yang pertama ayat 13 dan 14. 2 Timotius ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat 13 dan 14 yang berbunyi, "Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukan itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita." Amin. Jadi saudara, seperti di awal saya sudah katakan bahwa harta adalah sesuatu yang dirindukan oleh semua orang. Makanya ada orang yang kerja keras, bahkan ada orang yang sampai obsesi menjadi orang yang berhasil dalam hal keuangan. Apakah itu salah? Memang tidak salah, karena keuangan itu kembali bagaimana kita memilikinya. Ada orang yang memilikinya dengan cara korupsi, Ada orang yang memiliki uang dengan cara yang jujur. Sehingga kalau dia berhasil menjadi orang yang sukses secara keuangan, itu adalah hal yang normal. Tetapi goal dari keberhasilan itu untuk apa? Apakah dia menjadi berkat dengan menolong orang yang membutuhkan, atau hanya untuk diri sendiri, dan bahkan orang lain yang memiliki keuangan yang lebih kadang mulai menindas orang lain. Pakai keuangan itu untuk mengatur orang lain, untuk meremehkan orang lain. Tentunya bukan itu yang diharapkan oleh Tuhan. Dan dalam hal ini, kita sebagai orang percaya harus memahami bahwa di luar yang disebut kekayaan secara finansial atau keuangan, ada kekayaan yang lebih tinggi yang kita terima sebagai orang percaya. Makanya kalau saudara perhatikan di ayat 13, kita lihat Paulus berkata dengan tegas kepada Timotius untuk pegang dengan teguh apa yang sudah dia terima. Pegang dengan teguh. Itu adalah sesuatu yang penting. Kenapa? Semua orang mau pegang hartanya. Orang yang punya triliunan di bank, mereka menjaga dengan sebaik-baiknya. Orang kunci rumahnya dengan begitu erat, ada satpam yang jaga, bahkan ada binatang, anjing dan lain yang menjaga. Kenapa? Orang mau melindungi yang namanya miliknya. Orang mau menjaga yang namanya hartanya. Demikian juga dengan kita dalam kekristenan, kita dipanggil, diharuskan untuk memegang, mempertahankan apa yang sudah kita terima. Dalam hal ini, apa yang disebut harus dipegang atau diterima, apa harta yang kita dapati dari Tuhan itu. Ini yang kita mau pelajari. Kita ini orang kaya raya. Saya mengulangi, orang percaya adalah orang yang kaya raya. Kenapa? Hanya kaya tidak cukup. Kita kaya raya, tetapi kaya dalam hal apa? Dalam hal iman. Kekayaan saudara dan saya sebagai orang percaya adalah iman yang saudara dan saya sudah terima. Sehingga iman itu lebih daripada emas dan perak. Kenapa? Iman itu adalah harta yang dari atas. Pemberian Allah yang tidak dapat dibeli oleh keuangan atau materi dunia ini. Iman itu adalah sebuah anugerah dan dia menjadi harta buat kita. Karena melalui iman itu kita mengakses apapun yang kita butuh di dalam Kristus Yesus.
yang berhubungan dengan kekekalan, yang berhubungan dengan Tuhan, yang berhubungan dengan rencana dan kemuliaannya. Dan itu nggak bisa dibeli oleh konglomerat, tidak bisa. Kenapa? Uang tidak dapat membeli iman. Dan iman tidak dapat diterima oleh karena usaha yang kuat atau karena uang yang banyak. Maka harta yang kita miliki lebih tinggi daripada harta yang dunia tawarkan. Maka rugi saudara kalau ada orang yang menjual imannya hanya demi uang. Dia tidak sadar bahwa justru imannya lebih tinggi daripada uang yang dia terima. Kenapa? Pengetahuannya tidak cukup. Dia belum mengalami kasih karunia yang membawa dia menyadari bahwa apa yang dia miliki lebih daripada harta duniawi. Mari kita baca seksama pelan-pelan. Ayat 13 berkata, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Jadi di poin ini ada yang namanya ajaran. Disuruh atau diminta Paulus kepada Timotius untuk memegang yang namanya ajaran itu lebih dari apapun. Sebagai ajaran yang sehat. Sesuatu yang bernilai. Bukan ajaran yang sakit. Bukan ajaran yang error. Tetapi ajaran yang sehat. Apa itu ajaran yang sehat? Dia berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan atau Injil yang telah diterima Timotius melalui hambanya yang disebut Paulus yang membimbingnya. Jadi yang nama iman itu berhubungan dengan ajaran. Salah ajaran, salah iman. Salah ajaran, salah Tuhan. Salah ajaran, salah tujuan. Kalau ajaran yang saudara terima bukan tentang Yesus, apalagi Yesus yang digambarkan oleh Alkitab sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, saudara terancam yang namanya Tuhan yang disembahnya bisa salah. Saudara juga tujuannya bisa salah karena Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa kepada Bapa tanpa melalui aku. Dia satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan. Kalau saudara menerima ajaran yang menyatakan ada jalan lain di luar Yesus, kalau saudara menerima ajaran yang menyatakan setiap jalan, segala jalan menuju ke Roma, artinya saudara menyembah Allah yang tidak sesuai dengan Allah Alkitab. Dan karena saudara menyembah Allah yang tidak sesuai Alkitab, artinya tujuan juga dari iman yang saudara terima berbeda dengan tujuan iman yang Alkitab tunjukkan. Iman Alkitab menyatakan melalui Yesus saudara nasihat, masuk surga dan diselamatkan. Kalau saudara mengambil iman yang lain, jangan-jangan surganya berbeda dengan surga yang digambarkan oleh Alkitab. Kenapa? Pribadi yang bawa saudara ke sana atau sarana yang saudara pilih yang membawa saudara ke sana berbeda dengan Yesus yang adalah satu-satunya sarana. Oleh karena itu, Paulus perlu mengingatkan kepada Timotius untuk berpegang teguh kepada apa yang sudah dia terima sebagai ajaran yang sehat. Dan ingat baik-baik, ajaran yang sehat itu adalah bahan dasar yang membawa iman saudara itu dipupuk dengan baik. Maka ajaran saudara yang saudara pelajari yang diterima daripada hamba Tuhan harus melandaskan Alkitab sebagai kebenaran. Bukan filsafat, bukan pendapat-pendapat orang, bukan hal-hal yang coba diracik oleh siapapun, tetapi fakta Alkitab di mana Roh Kudus adalah yang membukakan rahasia, yang memberi petunjuk yang tentunya harus di cross check dan selaras dengan Alkitab. Bukan sekedar mengklaim dari Roh Kudus, tetapi justru klaim itu bertentangan dengan Alkitab. Sebab Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab. Roh Kudus meneguhkan Alkitab. Karena Yesus berkata, Roh itu akan datang dan menyatakan apapun yang dia sudah katakan kepada kita. Dia akan mengkonfirmasi itu. Roh Kudus mengkonfirmasi firman Allah, bukan bertentangan. Jadi kalau hanya klaim kita terima sesuatu dari Roh Kudus, tetapi bertentangan dengan bagian Alkitab tertentu, harus di cross check kembali. Kemungkinan besar bukan dari Roh Kudus. Oleh karena itu ayat ini kita lanjut, dia katakan peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Lakukan itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus.
Artinya apa saudara? Ajaran yang sehat selalu akan memunculkan dua hal ini yang tidak bisa dipisahkan. Iman dan kasih. Jadi ajaran sehat itu akan membuat saudara menerima yang namanya iman dan juga kasih. Iman artinya saudara akan percaya kepada sumber keselamatan yang adalah Yesus. Yang kedua, saudara akan punya kasih. Bukan sekedar untuk mengasihi Yesus yang telah menyelamatkan saudara, tetapi juga mengasihi sesama yang ada di sekitar saudara. Kenapa? Kasih itu adalah satu paket dengan iman. Karena yang memberi iman adalah kasih itu sendiri. Yesus Kristus adalah kasih. Tuhan kita adalah kasih. Dan karena kasih saudara terima, seharusnya melalui iman saudara, saudara bisa mengasihi orang lain. Dan harta kita adalah iman itu. Di dalam iman itu pakainya adalah kasih. Sehingga saudara dan saya punya kasih yang tidak bisa dibeli oleh dunia, punya iman yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Dan itu adalah harta. Di mana ayatnya? Ayatnya ada di ayat 14. Ayat 14 menegakkan, meneguhkan, memastikan bahwa harta kita adalah iman itu. Coba kita bacakan ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu yang memberikan yang nama harta ini. Apa itu harta? Itu iman yang tadi kita baca di ayat 13. Iman dan kasih, itulah yang namanya harta yang telah kita terima. Dan harta ini harus dipelihara terus menerus. Bicara sesuatu yang kontinu, sesuatu yang tidak ada batas. Makanya ketika sudah punya harta ini adalah kekal karena kasih itu kekal. Saudara tidak bisa berhenti mengasihi karena kasih ada di dalam saudara. Dan Roh Kudus yang sama tinggal di dalam saudara. Sumber kasih itu ada di dalam saudara. Makanya Roma 5 ayat 5 berkata, bukan sekedar Roh Kudus memberi kepada kita itu yang namanya kuasa, tetapi Roh Kudus juga telah menganugerahkan kepada kita kasih. Jadi ketika seseorang terima Roh Kudus, dalam waktu yang sama dia terima yang namanya kasih. Ketika seseorang beriman, dia pasti menerima yang namanya Roh Tuhan, yang adalah Roh Kudus. Dalam waktu yang sama dia menerima kasih yang dari Tuhan. Dan kasih itulah yang disebut harta. Karena tidak ada orang yang bisa beli kasih di pasar. Tidak ada toko yang jual kasih. Tidak ada toko yang jual iman. Tetapi saudara dan saya perlu memahami bahwa iman yang kita sudah terima itu asalnya adalah, dasarnya adalah firman Allah, ajaran sehat. Maka saudara dan saya harus terus menerus berurusan dengan firman Tuhan, meng-cross check firman, meneliti firman, mempelajari firman, mengayati firman oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga dari waktu ke waktu imannya adalah harta terbaik yang kita miliki. Iman itulah yang harus kita pertahankan dengan sekuat-kuatnya. Maka Paulus berkata kepada Timotius, peganglah, peganglah. Dan tidak cukup untuk pegang, tetapi ada kata di ayat 14, peliharalah harta yang indah itu. Iman adalah indah sekali, kasih itu adalah indah sekali saudara. Kalau uang hanya sekedar materi, ya bagus, nggak salah. Tetapi ada hal yang tidak bisa uang itu selesaikan. Apa? Keselamatan tidak bisa diselesaikan oleh uang. Kematian tidak bisa dihilangkan oleh uang. Ketika waktunya untuk mati, seberapapun harta saudara, seberapapun saudara bayar dokter, saudara akan dipanggil Tuhan. Artinya uang terbatas untuk memberi kehidupan di dunia ini saja. Dia menolong kita untuk hidup karena dia adalah alat. Tetapi uang itu adalah harta yang terbatas. Maka saya bilang, kita punya kekayaan yang melimpah. Kita ini kaya raya. Kenapa saya pakai kaya raya? Karena dia adalah kekayaan yang melampaui segala kekayaan. Kekayaan di atas segala kekayaan. Kekayaan yang datang dari sorga. Kalau uang ada di bumi dan berhenti di bumi, di sorga kita nggak akan butuh uang itu. Kenapa? Di sana yang berbicara adalah iman. Maka Yesus berkata, kalau dia kembali ke dunia ini, apakah dia akan mendapatkan iman?
Karena iman itulah yang adalah sarana saudara tetap berkenan kepada Allah. Tanpa iman, saudara dan saya tidak mungkin berkenan. Dan kalau tidak berkenan, saudara dan saya itu binasa. Tidak mengalami keselamatan. Harta yang kita miliki melebihi harta apapun, saudara. Maka bersyukurlah saudara ada di dalam harta terbaik. Saudara, orang percaya harus bersyukur. Kenapa? Memiliki sesuatu yang dunia tidak miliki. Oleh karena itu, karena kita adalah orang yang kaya raya, kita harus jadi agen supaya orang dunia diperkaya di dalam hal kekayaan ilahi. Kita harus berjuang memberitakan firman tadi yang sehat itu. Injil Yesus Kristus yang membawa orang juga masuk dalam iman yang sama, kekayaan yang sama. Harta yang indah, ayat 14 katakan. Harta yang bisa memberi jawaban buat segala persoalan. Karena tanpa iman, saudara dan saya datang kepada Tuhan, kata-kata kita adalah kata kosong. Alkitab bilang orang yang datang tanpa iman adalah seperti orang yang bimbang, tidak akan dapat apa-apa. Maka iman itu adalah pintu untuk masuk kemanapun yang kita butuhkan di dalam Kristus. Dalam kekekalan, iman berperan. Dalam jawaban doa, iman berperan. Dalam hal apapun, bahkan dalam kehidupan, ingat baik-baik, di dalam iman ada pengharapan, karena definisi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman itu adalah kekayaan yang membuat saudara mengharapkan hari besok yang lebih baik. Tanpa iman, saudara tidak punya tujuan hidup. Maka iman lebih besar nilainya daripada uang. Uang bisa menyelesaikan masalah realistik. Makan minum pizza atau tidak, keluar negeri atau tidak, uang di situ berperan. Tapi ingat baik-baik, ada orang yang punya uang tidak bisa masuk sebuah negara. Kenapa? Nggak punya visa. Uang nggak bisa menjawab saudara masuk di negara orang lain. Kenapa? Untuk masuk negara orang lain, saudara nggak cukup punya uang, tetapi harus punya izin masuk yang adalah visa itu. Kadang-kadang bisa aja kita udah bayar semua ditolak. Itu di dunia, saudara. Apalagi dalam hal surgawi, kerajaan Allah. Aksesnya bisa diakses oleh iman. Iman kepada Yesus Kristus harus tepat. Jangan iman kepada yang lain. Jangan iman kepada perbuatan saudara yang hebat. Jangan iman kepada kekayaan saudara, rekening saudara yang banyak. Jangan iman kepada apapun yang lain, bahkan diri saudara sekalipun. Tidak ada kemampuan untuk saudara menolong diri saudara. Terkutuklah orang yang mengandalkan diri sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, kata firman Tuhan. Maka saudara dan saya punya harta yang terbaik. Maka Paulus berkata, peganglah itu kuat-kuat. Pegang itulah kuat-kuat, saudara. Sekali Yesus, tetap Yesus, tidak ada yang lain. Apapun kondisi keadaannya, saudara tetap pegang iman kepada Yesus. Kenapa? Itu adalah harta di atas segala harta. Itu adalah kekayaan yang melimpah melampaui segala kekayaan. Sehingga saudara, dunia ini ingat baik-baik akan berlalu. Langit akan runtuh, bintang akan berjatuhan. Yang tinggal tetap adalah firman Allah. Yang tinggal tetap adalah kebenaran yang melahirkan iman buat saudara. Itulah yang menjamin masa depan kekekalan kita. Dan jangan dijual hanya karena hal yang remeh. Karena harta dunia, karena jabatan dunia, saudara menjual iman, meninggalkan Yesus. Menjual Yesus mahal harganya, saudara. Uang yang saudara terima tidak sebanding. Menjual Yesus konsekuensinya besar. Apapun alasannya. Maka diingatkan kepada kita, karena itu adalah harta yang terbaik. Saudara pegang itu kuat-kuat iman saudara. Karena melalui iman itu ada kasih. Kasih yang membuat saudara mengasihi sumber kasih yang adalah Tuhan. Dan juga yang memampukan saudara mengasihi sesama. Itulah penting. Dan dikatakan yang 14, peliharalah itu. Kenapa? Itu adalah harta yang indah. Iman itu indah, saudara. Ketika saudara percaya kepada Yesus, dalam momen sulit pun saudara itu santai dan bersuka cita. Sehingga banyak orang tanya kepada saya sering, Pastor Nikola, kok kayak nggak pernah ada masalah? Saya menjawab, tentunya saya banyak masalah. Banyak tantangan, apalagi di musim COVID ini. Tetapi kenapa saya tetap bergairah? Karena ada pengharapan di dalam Kristus Yesus. Kenapa saya tetap bersuka cita? Karena saya tahu
Saya aman di dalam tangan Dia. Itulah iman kepada Dia. Saya berserah kepadanya dan terbukti Dia memelihara hidup saya. Kenapa saya harus khawatir? Kenapa saya harus mengerutu? Kenapa sukacita saya harus dicuri oleh kondisi dan keadaan? Karena saya tahu itu adalah yang terbaik. Saya terus berurusan dengan firman. Makanya meneliti Alkitab adalah kesukaanku. Seperti Pemasmur katakan. Karena di dalamnya saya mendapatkan ajaran yang sehat. Dan ajaran yang sehat itulah yang terus menerus memupuk, meningkatkan iman saya. Sehingga kasih saya terhadap sesama bertambah, kasih kepada Tuhan semakin melimpah. Karena saya menyadari korban Kristus buat saya. Itu harta yang saya pegang dengan sekuat-kuatnya. Boleh uang saya habis. Boleh harta yang dunia ini lenyap. Boleh segala sesuatu lenyap. Asal jangan iman saya berlalu. Maka doa saya setiap hari, Tuhan pertahankan iman saya. Tolong saya untuk mempertahankan iman. Roh Kudus tolong saya, karena iman itu lahir dari Roh Kudus. Tadi dikatakan harta yang indah ini kita peroleh dari Roh Allah. Roh Kudus itu. Dan roh itu tinggal di dalam kita. Kalau dia ada di dalam kita, roh Tuhan sendiri adalah harta yang terbaik. Dan di dalam roh Tuhan itu satu paket, ada iman, ada kasih. Kurang apa hidup orang percaya? Kurang melimpah apa kekayaan yang kita miliki? Dan ingat baik-baik, itu disebut harta, saudara, oleh Alkitab. Kenapa? Harta itu artinya milik. Milik itu harta. Ukuran harta orang berbeda-beda. Ada yang 10 juta. Hartanya ada orang yang hartanya cuma 1 juta. Ada orang yang hartanya 50. Ada orang yang hartanya triliunan. Kembali ukuran harta. Tetapi kalau saudara Alkitab catat itu harta yang kita miliki lebih tinggi daripada harta yang lain. Lebih tinggi dari triliunan-triliunan yang bisa orang peroleh. Karena Alkitab bilang apa gunanya kalau seseorang mendapati seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya. Kenapa kehilangan nyawa? Karena tidak punya iman. Karena tidak punya iman, konsekuensinya adalah binasa. Artinya apa, saudara-saudara? Saya sudah memiliki semua yang orang lain cari di dunia ini. Orang berbondong-bondong kejar keselamatan dengan segala cara. Tetapi saudara dan saya sudah ada di dalam kekayaan itu. Dalam harta itu. Dan roh Tuhan sendiri adalah harta yang memberi iman dan kasih ada di dalam hidup kita. Bersukacitalah saudara, bersyukurlah kepada Tuhan, sadarilah apa yang saudara miliki. Dan karena sadari itu adalah harta yang berharga, yang indah, yang sangat bernilai, tanggung jawab kita ada dua. Saudara memegang itu teguh, dan saudara memelihara itu terus menerus, sampai kita kembali kepada pangkuan Tuhan, yang mempercayakan kehidupan, dan berjumpa dengan Dia, di dalam kekekalan yang sudah ditetapkan olehnya. Itulah firman Tuhan yang bisa saya share hari ini. Kiranya iman saudara diperkuat, dan makanya saudara kita terus belajar bersama tentang firman kebenaran yang adalah sehat, ia adalah murni, yang membuat iman kita berdiri dengan teguh dan menetapkan langkah-langkah kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan untuk mencapai tujuan ilahi yang adalah keselamatan yang kekal. Demikian firman Tuhan yang bisa kita share. Kalau ada mau sharing, bertanya atau minta dukungan doa saudara, kita siap melayani doa, konseling dan seterusnya. Saudara boleh menghubungi kalau ada saudara yang dengar firman itu dan belum percaya kepada Yesus. Saudara, inilah kesempatan saudara menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus, karena Dia satu-satunya jalan, dan di luar Dia tidak ada keselamatan. Dia adalah Allah dan Tuhan yang kita sembah. Dia adalah Allah yang baik. Saya mengajak saudara terima Yesus bagi saudara yang masih meragukan, bagi saudara yang baru mendengar mungkin tentang Dia, bagi saudara yang mungkin sudah mendengar tetapi masih keras hatinya. Inilah kesempatan selagi saudara hidup. Karena harta yang saudara bisa cari di dunia ini terbatas, tetapi Yesus tidak terbatas. Dia kekal. Karena Dia kekal, Dia memberi harta yang kekal yang adalah iman, supaya saudara dan saya bisa menikmati kekekalan dan harta yang ada di dalam kekekalan, yaitu adalah pribadi Tuhan, keselamatan, anugerah yang disediakan buat setiap orang yang mau meresponinya. Oleh karena itu saudara, bagi saudara yang sudah percaya, pegang kuat imanmu, peliharalah imanmu, dan tetap tegar apapun kondisi situasi, memuliakan nama Tuhan dan bersyukur sebab Dia baik. Di dalam nama Yesus saya katakan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.